Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Lestari dengan NRP 22401037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Chansia Reksa Jaya Kabupaten Garut. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Pada tahun 2024, Indonesia terdapat 331.795 perusahaan manufaktur skala menengah dan besar menurut menurut Direktori Industri Manufaktur Indonesia (BPS), Badan Pusat Statistik yang terdiri berbagai bidang. Di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2024 terdapat 8.239 perusahaan manufaktur skala menengah dan besar menurut Menurut Direktori Industri Manufaktur (BPS), Badan Pusat Statistik yang terdiri dari berbagai bidang. Sedangkan di Kabupaten Garut terdapat beberapa perusahaan manufaktur besar, salah satunya yaitu PT Chansin Reksa Jaya. PT Changsin mengalami beberapa tantangan, seperti mengelola beban kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menyeimbangkan beban kerja yang diberikan kepada karyawan supaya tidak menimbulkan tekanan kerja fisik ataupun mental yang akan berdampak pada kinerja karyawan. Sedangkan jika perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung bagi karyawan untuk menjadi lebih produktif, dengan hal ini, maka penting bagi karyawan ba- dengan hal ini, penting bagi manajer perusahaan untuk memahami beban kerja dan kondisi lingkungan kerja memengaruhi terhadap kinerja karyawan, supaya perusahaan bisa merancang strategi yang lebih tepat dalam pengelolaan tenaga kerja, sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja saja, akan tetapi menciptakan kesejahteraan bagi para karyawan. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang dapat menjadi beban kerja? Bagaimana beban kerja dapat memengaruhi kinerja karyawan PT Chansia Reksa Jaya? Yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan kerja berkontribusi terhadap kinerja karyawan PT Chansia Reksa Jaya? Yang ketiga, yaitu bagaimana peran dan hubungan beban kerja dan lingkungan kerja dalam menentukan tingkat kinerja di PT Chansia Reksa Jaya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi beban dan bagaimana beban kerja dapat memengaruhi kinerja karyawan PT Chansi Reksa Jaya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan kerja berkontribusi terhadap kinerja karyawan PT Chansi Reksa Jaya. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran dan hubungan beban kerja dan lingkungan kerja dalam menentukan tingkat kinerja PT Chansi Reksa Jaya. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu untuk menambah pengetahuan baik bagi pembaca, perusahaan, dan karyawan mengenai pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Chansin Reksa Jaya. Yang kedua yaitu untuk menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam memperbaiki beban kerja dan lingkungan kerja pada perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk mendorong para karyawan dalam pengelolaan beban kerja dan beradaptasi terhadap lingkungan kerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Teori yang pertama yaitu teori True Factor Motivation Theory. Menurut Herbreg, sebagaimana dikutip Hasibuan, True Factor Theory of Motivation terdiri dari Hygiene Factor dan Motivation. Hygiene Factor. Hygiene Factor merupakan faktor kesehatan yang berkaitan dengan kodrat manusia untuk mencapai kesejahteraan fisik. Menurut menurut Herberg, kebutuhan kesehatan ini merupakan kebutuhan yang terus-menerus karena kembali ke titik nol setelah keterpuasannya terpenuhi. Yang kedua yaitu motivation factor.
Faktor motivasi berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi berbagai kondisi intrinsik, seperti kepuasan kerja yang jika tercapai di tempat kerja akan merangsang motivasi yang kuat dan menghasilkan kinerja yang baik. Motivasi ini berkaitan dengan penghargaan pribadi secara langsung yang berkaitan dengan pekerjaan. Teori yang kedua yaitu menurut Michael Armstrong dalam bukunya A Handbook of Human Resources Management Practice mendefinisikan bahwa MSDM sebagai pendekatan strategis dan koheren untuk mengelola aset yang paling berharga dari organisasi yaitu orang-orang yang bekerja di sana yang secara individu dan kolektif memberikan kontribusi terhadap tujuan bisnis. Teori yang ketiga yaitu berkenaan dengan beban kerja. Beban kerja merupakan tingkat kompetensi yang dituntut dari seorang pekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, yang dapat tercermin dari banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, waktu atau tenggat waktu penyelesaian tugas oleh pekerja, dan pandangan subjektif individu terhadap pekerjaan tersebut. Teori yang keempat yaitu berkenaan dengan lingkungan kerja. Menurut Mangkunegara 2013, lingkungan kerja meliputi berbagai aspek, seperti aspek fisik, kerja mental, dan peraturan serta ketentuan kerja yang semuanya memproduksi kepuasan kerja dan produktivitas. Teori yang terakhir yaitu berkenaan dengan kinerja. Muheriono berpendapat bahwa kinerja merupakan gambaran sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan kegiatan atau program kebijakannya dalam mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana dinyatakan melalui perencanaan strategis organisasi. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu dengan hasil beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian terdahulu yang kedua, hasilnya yaitu beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu hasilnya beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja. Penelitian terdahulu yang keempat dengan hasil beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Dan penelitian terdahulu yang terakhir hasilnya itu beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Baik, di sini tercantum kerangka berpikir pada penelitian ini itu sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. Terdapat pengaruh positif dari beban kerja terhadap kinerja karyawan, terdapat pengaruh positif dari lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Em, Pendekat penelitian selanjutnya yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui dan menganalisa beban kerja, lingkungan kerja, kinerja karyawan pada PT Celsit Kabupaten Garut. Penelitian yang selanjutnya yaitu menggunakan penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh
beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Chansir Reksa Jaya Kabupaten Garut. Definisi dan operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel dependent dalam penelitian ini yaitu beban kerja sebagai X1 dan lingkungan kerja sebagai X2. Dan variabel terikat atau variabel dependentnya dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan, yaitu sebagai Y. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Sampel. Populasi pada penelitian ini jumlah populasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu seluruh pegawai PT Chansi Reksa Jaya pada bidang produksi. Yang selanjutnya itu sampelnya. Untuk menghitung sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Solvin, yang mana rumusnya itu N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali E pangkat 2. Keterangannya yaitu N ukuran sampel, N ukuran populasi, E sebagai batasan toleransi kesalahan atau error tolerance. Uji instrumen penelitian. Pada pengujian instrumen penelitian ini terdapat dua pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus Pearson Product Moment yang rumusnya sebagai berikut. Lalu yang kedua yaitu uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronchbatch Alpha sebagai berikut rumusnya. Lalu yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Pada penelitian ini akan melakukan wawancara kepada karyawan PT Cacintek Sajaya Kabupaten Garut mengenai bagaimana kondisi manajemen sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu kuesioner. Teknik ini digunakan dengan menyebarkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan beban kerja dan lingkungan kerja kepada karyawan sebagai responden yaitu PT Chansi yaitu karyawan PT Chansi Reksa Jaya Kabupaten Jawa untuk dijawab. Yang terakhir yaitu observasi. Pada teknik ini akan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap karyawan PT Chansi Reksa Jaya Kabupaten Garut. Metode analisa data. Eh, Analisa data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda. Persamaan regresi berganda rumusnya yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan ditambah E. Y yaitu sebagai kinerja karyawan, A sebagai konstanta, beta sebagai koefisien regresi, X1 yaitu beban kerja, X2 lingkungan kerja, E sebagai standar error. Lokasi dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT Sensorik Sajaya yang berlokasi di Jalan Raya Leles nomor 134, Dusun Karangmekar, RT 2 RW 8, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.